Indonesia itu bukan sekedar peta di atas kertas atau tanah yang kita injak. Ia adalah sebuah organisme hidup. Bayangkan ia memiliki detak jantung yang harus dijaga agar tidak berhenti hanya karena serangan kritik yang kadang jauh dari kenyataan di lapangan. Banyak yang bertanya, kenapa pemerintah begitu mengandalkan lembaga resmi? Kenapa bukan tuntutan di jalanan saja yang langsung diikuti? Jawabannya sederhana, agar bangsa ini tidak patah tanpa lembaga yang kuat. Kita ini ibarat sekumpulan orang yang berlari tanpa arah saat badai datang. Institusi adalah jangkar kita. Itulah yang kita andalkan, itulah yang menjadi aturan main kita. Tapi mari kita bicara soal keadilan, justice. Pernahkah kalian melihat binar mata seorang buruh pabrik yang pulang membawa satu kantong beras saat harga-harga di pasar sedang mencekik leher? Anggaran Mayday 52,5 miliar itu bukan sekedar angka mati di laporan keuangan. Itu adalah pelukan negara untuk 400.000 pekerja dengan bantuan beras dan minyak goreng yang langsung ke para pekerja. Seorang filsuf, John Rawls, dalam karyanya A Theory of Justice, memiliki konsep menarik yang disebut prinsip perbedaan, difference principle. Sederhananya begini, sebuah aturan atau kebijakan dianggap adil kalau ia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi mereka yang paling lemah. Ketika negara bergerak melalui Bulog dan ID Food untuk memastikan beras sampai ke meja makan buruh, itulah keadilan yang sedang bekerja. Negara tidak sedang membagi-bagi uang, tapi sedang merajut kembali harapan dari sawah petani hingga ke perut rakyat kecil. Namun, kebebasan pun butuh aturan main. Pers adalah altar suci, bukan arena anarki. SOP atau aturan komunikasi di istana itu bukan untuk membungkam, tapi untuk menjaga agar informasi yang keluar menjadi cahaya yang menerangi, bukan api yang membakar rumah kita sendiri. Seperti kata Habermas, bicara itu ada etikanya, supaya tidak sekedar menjadi keributan yang sia-sia. Cukup sudah kita terjebak dalam prasangka. Mari kita ubah energi protes menjadi energi pengawasan yang cerdas, yang berbasis data, bukan sekedar emosi. Mari kita kawal negeri ini dengan cinta yang rasional, karena keadilan sejati adalah memastikan setiap kebijakan sampai ke tangan mereka yang memang berhak menerimanya. Sebagai catatan kritis, meskipun narasi di atas menekankan keadilan melalui peran institusi, terdapat catatan kritis yang perlu diperhatikan. Kebijakan pemerintah yang berlandaskan prinsip perbedaan, Rawls seringkali terbentur pada masalah akurasi data dan integritas birokrasi. Anggaran sebesar 52,5 miliar tidak akan menjadi manifestasi keadilan jika sistem distribusinya masih rawan terhadap kebocoran atau jika skema manfaat bagi yang rentan justru menciptakan ketergantungan jangka panjang tanpa pemberdayaan mandiri. Itulah yang kita khawatirkan dan perlu untuk diperbaiki. Selain itu, penekanan pada etika komunikatif dan SOP birokrasi jangan sampai menjadi tameng halus untuk membatasi transparansi publik. Karena dalam teori Rawls, keadilan juga menuntut adanya akses informasi yang setara sebagai bagian dari hak-hak dasar yang tidak boleh dikompromikan demi stabilitas ekonomi semata. Kebijakan pangan yang fokus pada hilir tanpa memperhatikan kesejahteraan hulu petani juga berisiko menciptakan ketimpangan baru yang justru menciderai semangat keadilan itu sendiri di negeri ini.